Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nasta'in ala umuruddinnya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa syukurillah, masih diberikan umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang panjang umurnya, baik pula amalannya. Karena umur ini tidak terkuras sendiri. Allah tidak akan tanya nanti berapa usia kita. Yang Allah tanya nanti apa isi dari usia kita. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis Nabi SAW, tidak akan tergeser seorang nanti di hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima abna. Apa isi usia kita sewaktu hidup di dunia. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Akan ditanya usia muda kita. Padahal usia muda sudah termasuk dalam umur. Tapi kenapa ditanya lagi? Karena umur usia muda tantangannya besar dan perjuangannya untuk Islam sangatlah besar. Mengapa usia muda sangat dipentingkan dalam Islam? Kita lihat dalam sejarah. Sejarah perjuangan Islam lebih kepada pemuda. Kenapa? Kalau yang tua-tua apa yang diharapkan sudah? Fisik sudah tidak sama, tidak kuat seperti yang muda. Yang tua hanya mengharapkan husnul khotimah dan berdoa untuk umat Islam. Oleh karena itu, pemuda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat kepada Allah. Kenapa? Padahal sama-sama taat. Karena pemuda tantangannya besar, menghadapi nafsu, syahwat, dan godaan yang besar. Kalau yang tua-tua apa yang digoda sudah? Makanya kalau ada musuh Islam ingin menghancurkan Islam, dia menghancurkan akhlak pemuda-pemudi. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan film-film yang tidak bagus, kemudian memasukkan narkoba, perzinahan, minum-minuman keras, macam-macam. Oleh karena itu, pemuda sangat dihargai dalam umat Islam. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ada 7 golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pemuda yang istiqomah dalam taat menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu usia muda sangat rentan terhadap nafsu, syahwat, dan godaan yang lain-lain. Coba sekarang kita lihat pada zaman sekarang, kebanyakan yang pengikut media sosial adalah pengikutnya rata-rata pemuda. Kalau yang tua apa? Kadang ada orang tua yang bingung dengan isi HP-nya, yang kalau menggunakan HP hanya telepon assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah selesai. Sekarang kita lihat anak-anak yang belum usia 5 tahun saja sudah pintar memegang HP. Kadang orang tua untuk menyimpan foto saja mereka tidak tahu. Mereka minta tolong kepada anaknya, nak, tolong fotoin ini, bapak nggak ngerti foto. Sekarang kita hidup di zaman global fitnah, di zaman bebas sosial media, terganggu semua akhlak anak muda. Makanya kalau ada zaman sekarang anak muda yang mampu menahan diri, yang mampu beristiqomah, tidak terganggu dengan dunia sosial media,
dunia fitnah, dan selalu mencintai Al-Quran, mencintai masjid, kemudian datang pada saat saf pertama sholat, maka itulah seorang pemuda yang sangat diharapkan oleh umat Islam, yang sangat dibanggakan oleh umat Islam. Makanya kalau ada musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam, ketika dia lihat yang di dalam masjidnya kebanyakan yang pemuda, maka disitulah mereka akan takut. Tapi bagaimana kalau yang di dalam masjid itu orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek? Disitulah mereka berkata, jangan takuti Islam, karena Islam sudah dijual oleh para pemuda-pemudi. Islam sudah tidak dihargai. Hanya saja mereka membawa nama, yaitu Islam KTP. Sekarang coba kita kembali pada sejarah. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang musuh. Pertanyaannya, siapa pemimpin dari pasukan tersebut? Siapa pemimpin dari tentara-tentara yang akan dikirim oleh Rasulullah SAW? Bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Umar bin Khattab, bukan panglima perang yang sering disebut Khalid ibn Walid, tetapi yang memimpin peperangan tersebut adalah seorang pemuda yang bernama Osama ibnu Zain. Saat itu dia berumur 18 tahun. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Rasulullah menunjukkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, dan tugas pertama yang dilakukan adalah menjalankan amanah dari Rasulullah SAW untuk mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Osama ibnu Zain. Kata Ali bin Abi Thalib, Osama, silakan kamu bawa pasukan ini untuk berperang. Rasulullah punya maksud tersendiri menunjukkan si Osama ibnu Zain sebagai pemimpin, karena untuk mengajarkan jiwa berjihad, jiwa kesatria, dan jiwa yang dapat belajar dari yang tua. Dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa pemuda sangat penting bagi Islam. Baiklah jamaah dimanapun Anda berada, itulah kultum yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma fiq wal hadilah sabilir rasyad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.